Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang saya cintai, selamat pagi. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materinya. Dan yang akan kita kaji, kita pelajari bersama adalah tentang nama-nama lain dari hari kiamat. Nah, hari kiamat itu memiliki beberapa nama-nama lain. Di antaranya adalah hari akhir, yang artinya hari yang terakhir bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua disebut juga hari kiamat, yakni hari kehancuran alam semesta, hari dibangkitkannya manusia dan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya ketika di dunia. Kemudian hari kiamat disebut juga Yaumul Jaza, yang artinya adalah hari pembalasan, di mana kelak manusia akan mendapatkan balasan dari semua perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Kemudian yang keempat disebut juga Yaumul Hisab, hari perhitungan, di mana semua perbuatan manusia akan diperhitungkan oleh Allah. Kemudian yang kelima disebut juga Yaumut Taghabun, hari kerugian, di mana manusia akan merasa rugi bagi mereka yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan melakukan pengabaian terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian, untuk lengkapnya tentang nama-nama lain hari kiamat dapat kalian kaji dan pelajari lebih jauh di modul pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Nah, selanjutnya kita akan pelajari juga tentang syirat, surga dan neraka. Nah, tahapan ketika di hari akhir, ketika semua manusia itu di alam barzah, kemudian dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, kemudian dikumpulkan pada Yaumul Mahsyar. Nah, setelah manusia mempertanggungjawabkan dan menghitung atau dihitung amal perbuatannya, manusia kemudian digiring untuk melintasi sebuah sirat atau titian yang terbentang di atas neraka jahanam, dan di ujungnya adalah surga. Nah, siapa yang mampu melewatinya adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal solih, melakukan amal ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana perilaku orang-orang yang mengaku beriman kepada hari akhir, atau siapa orang-orang yang perilakunya mencerminkan orang yang beriman kepada hari akhir? Yang pertama, orang yang beriman kepada hari akhir atau percaya bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran, maka akan senantiasa mempertebal keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan sadar bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini bukanlah segala-galanya, tetapi hidup di dunia ini adalah sebagai tempat ladang untuk beribadah dalam rangka bekal untuk menerima atau bekal untuk kita menuju kepada alam yang lebih kekal, yakni alam akhirat. Kemudian orang yang beriman kepada hari akhir, di mana mereka yakin tentang balasan apa yang akan diterima ketika sudah di akhirat,
nanti maka orang yang beriman pada akhir-akhir senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, menjaga diri dari sifat-sifat kemungkaran dengan senantiasa meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan amal sholatnya, kemudian rajin bersedekah, rajin menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang beriman kepada hari akhir juga mempunyai sifat optimis, yakin bahwa sekecil apapun yang dilakukan di dunia pasti akan mendapatkan balasannya. Dan tidak ada satupun amal perbuatan yang terlepas dari penilaian Allah. Dari situlah kemudian muncul rasa optimis untuk senantiasa semangat dan giat belajar, mempelajari tentang hukum-hukum Islam, belajar untuk mempelajari tentang bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan dan syariat agama Islam, yang kemudian giat dan semangat untuk senantiasa beribadah karena yakin bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan itu pasti akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah sekilas tentang materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan untuk lengkapnya bisa kalian pelajari pada modul pembelajaran akidah akhlak kelas 9. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah adalah silakan kalian kerjakan aktivitas mandiri di halaman 9, kemudian penilaian bab 1 di modul pembelajaran halaman 9 sampai dengan halaman 11. Itulah anak-anakku sekalian yang kita kaji, kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian senantiasa tetap semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan semangat untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan semoga kita segera terbebas dari mara bahaya dan segera keluar dari musibah virus corona. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.